Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, saya undang untuk menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji, haleluya, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar kemudian firman Tuhan, yaitu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya bilang kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita kemarin sudah merayakan hari Paskah, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Jangan sampai kematian Tuhan Yesus kita peringati dengan percuma. Namun yang harus kita tahu adalah kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Pentakosta adalah salah satu hari raya Kristen yang diperingati. Peristiwanya dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus ini sesuai dengan janji Yesus kepada para rasul ketika Yesus hendak naik ke surga. Siapa? Pertanyaannya, siapa yang harus kepenuhan Roh Kudus? Adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terus apa sih? Kenapa kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus? Manfaatnya apa? Manfaat dari kepenuhan Roh Kudus agar kita dapat membedakan apa yang baik dan yang kudus serta yang berkenan kepada Allah. Saya bacakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari dampak dari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya adalah kita dapat hidup benar, kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang kudus di hadapan Allah. Memberi kuasa untuk mematikan perbuatan dosa. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk mematikan perbuatan dosa. Di dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kenapa saya hubungkan dengan Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Jika kita mau melakukan kesalahan, jika kita mau melakukan dosa, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Namun terlebih penting, kita harus meminta Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Dan kita harus sering rajin membaca Alkitab agar Roh Kudus itu yang mengingatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, sehingga masuk dalam hati kita dan kita tidak jadi melakukan hal dosa, hal yang tidak berkenan kepada Allah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mau merdeka oleh dosa, makanya kita perlu Roh Kudus itu. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari doa. Marilah kita sama-sama berusaha. Bagi yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita berusaha minta. Jangan cuma berusaha minta, namun ada juga syarat-syarat untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah apa? Yang pertama, kita meminta sungguh-sungguh. Kita meminta pada Roh Kudus agar Dia memimpin kehidupan kita. Yang kedua adalah kita mematikan logika kita, karena Roh Kudus tidak bisa dilogika. Roh Kudus itu harus diimani. Dan yang ketiga adalah apa? Kita harus mempunyai penyerahan yang penuh kepada Yesus, kepada Roh Kudus, agar kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita lebih giat lagi, kita lebih dekat lagi pada Roh Kudus, kita lebih dekat pada hadirat Tuhan, agar kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kita berkenan di hadapan Allah, di hadirat Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan. Walaupun itu berat, namun kita mau melakukannya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, dan kita mau menjadi firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kehidupan kita adalah firman Tuhan yang hidup. Karena kehidupan kita memancarkan kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dorong kita semua untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih, saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin berkenan, agar kehidupan kami dapat memberikan dampak positif bagi sekitar kami dimanapun kami berada Tuhan. Agar nama-Mu saja yang dimuliakan Yesus. Terima kasih, kami mengalaskan doa ini dan kami menyerahkan sepanjang hari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.